warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Lailatul Kusufi dengan NIM 19010176. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode khusus PAI sebagai sarana penyampaian ilmu agama Islam. Metode merupakan suatu cara untuk menggapai sesuatu rencana yang telah ditentukan. Metode merupakan cara untuk menyampaikan suatu pembelajaran atau pengetahuan kepada peserta didik. Metode juga merupakan cara untuk melihat paham atau tidaknya peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan. Metode juga merupakan cara untuk kita melihat apakah materi yang kita sampaikan kepada peserta didik itu sampai atau tidaknya kepada mereka. Selain itu, metode juga merupakan sarana yang paling ampuh untuk mentransfer suatu ilmu atau suatu informasi kepada orang lain. Metode dipandang sebagai hal yang paling penting dalam pendidikan, sebab jika kita salah dalam metode pembelajaran, maka pesan dan ilmu pengetahuan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik bisa saja tidak tersampaikan atau gagal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perkenalkan diri. Sebelum itu, nama saya Muhammad Adrian dengan NIM 1901010. Saya dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu signifikasi penerapan variasi metode khusus PAI. Sebelum itu, apa itu metode? Metode adalah cara atau teknik yang dilakukan guru untuk berinteraksi dengan murid. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, penting sebuah metode harus dikuasai oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Karena metode adalah sebuah cara untuk menyampaikan pesan pendidikan kepada peserta didik. Mengapa penting metode itu? Bagaimana pengertian awal tadi, metode adalah sarana untuk menyampaikan ilmu kepada peserta didik, sarana interaksi kepada peserta didik. Tanpa metode, maka sebagaimanapun materi itu disusun oleh seorang pendidik, materi yang sudah dirancang dengan baik, materi yang terbaik, tanpa metode, lalu sebagaimana kita akan menyampaikan materi atau bahan kajian tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dalam penyampaian metode tersebut kadang siswa sangat bosan, malas, merasa jenuh. Mengapa begitu? Karena menggunakan metode yang sama, karena hanya menggunakan satu metode. Memang tidak ada yang mengharapkan sebuah kebosanan ataupun kejenuhan dalam pembelajaran. Namun memang faktanya seperti itu dan itu bersifat manusiawi. Oleh itu, mengapa pentingnya menggunakan sebuah metode yang bervariasi dalam menyampaikan sebuah materi. Pertama, metode adalah sarana menyampaikan materi tadi. Kemudian, jika hanya dalam penyampaian materi menggunakan satu metode yang sama, otomatis akan menimbulkan siswa menjadi bosan dan cenderung malas dan tidak akan paham dalam pembelajaran. Itulah pentingnya mengapa kita menggunakan metode yang bervariasi. Permasalahannya bahwa dalam pendidikan Islam yang kita sering tahu bahwa menjadi permasalahan bahwa sering hanya menggunakan satu metode yang sama, yakni metode ceramah. Mengapa seperti itu? Karena memang sejak lama itu yang diperkenalkan oleh guru-guru kita yang terdahulu, yakni metode ceramah, yang dimana terus menerus diulang-ulang oleh guru-guru kita. Mungkin memang beberapa siswa akan paham dengan metode tersebut, akan mendapatkan ilmu yang sesuai yang disampaikan oleh seorang pendidik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada beberapa siswa yang tidak akan paham dengan metode yang disampaikan, tidak akan paham dengan materi yang disampaikan. Oleh karena itu, dikarenakan sifat atau gaya belajar siswa yang berbeda-beda, perlu sebuah variasi metode oleh seorang pendidik. Saya kita tanya, mengapa metode variatif itu penting? Jawabannya di sini saya akan memberikan 3 buah jawaban. Mengapa metode variatif itu sangat penting ya? Yang pertama, menghindari rasa bosan belajar siswa. Mengapa metode variatif itu sangat penting? Pertama, yakni menghindari rasa bosan pada siswa.
dengan metode yang berbeda-beda, tentunya siswa akan makin semangat ataupun menemukan semangat baru setiap pembelajaran karena adanya metode yang berbeda. Seumpamanya jikalau seorang anak yang setiap harinya makan dengan ayam yang sama yang cuma digoreng setiap hari, alhasil apa? Anak itu pasti akan bosan dan akan malas makan walaupun ya lauknya ayam. Tapi ketika kita menggunakan sebuah variasi dalam mengolah ayam tersebut, misalnya kita menggoreng, merebus, membuat ayam geprek misalnya, pasti akan menimbulkan atau membangkitkan selera yang baru dalam anak itu ketika akan makan. Begitu juga dengan belajar, ketika kita menggunakan metode yang berbeda-beda, maka akan menstimulasi semangat belajar pada anak. Kemudian yang kedua, gaya belajar anak yang berbeda-beda. Kembali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua manusia itu beragam-agam. Ya, dan harus kita ketahui bahwa setiap anak-anak didik kita adalah anak-anak yang unik, tidak semuanya anak yang sama. Tidak bisa kita menyamakan semua anak itu bahwa satu kelas itu semuanya sama. Bahwa seorang guru harus mengetahui bahwa gaya belajar anak yang itu memang berbeda-beda. Maka itulah penting kita menemukan metode variasi dalam menyampaikan materi. Nah, untuk supaya kita lebih adil gitu dalam menyampaikan materi, tidak hanya menggunakan metode ceramah dan terus ceramah, sedangkan gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, manusia memiliki kecerdasan yang bermacam-macam. Nah, seperti yang tadi, selain gaya belajar yang berbeda-beda, manusia memiliki kecerdasan yang macam-macam. Ada anak-anak yang memiliki kecerdasan logika, matematika, musikal, kinestetik dan yang lainnya. Ada beragam kecerdasan dimiliki anak, mengikuti kecerdasan yang tadi. Oleh karena itu penting bagi seorang pendidik untuk menjadi seorang yang kreatif, menguasai berbagai macam metode. Nah, itulah 3 jawaban mengapa metode variatif itu sangat penting. Nah, karena itu seorang pendidik dituntut untuk menguasai banyak metode dan mampu mengaplikasikannya kepada peserta didik. Hal penting adalah dalam menentukan metode juga kita harus sesuai dengan materi yang diajar, bukan asal-asal menentukan metode dan materi yang berbeda. Semisal kita menentukan materi hari itu mandikan mayat ataupun membersihkan najis ataupun cara sholat, namun metode yang digunakan adalah ceramah dan ceramah. Mungkin anak-anak akan paham atau peserta didik akan paham, akan menangkap. Tapi saya yakin itu tidak akan berlangsung lama karena hanya akan terkadang siswa itu menangkap dengan sekilas. Namun ketika kita memberikan metode yang berbeda, yakni misalnya dalam praktik, gitu kan, tentunya ia akan tahu bagaimana langkah-langkahnya dan ketika itu juga akan mengingatnya sampai waktu yang cukup lama. Ya, itu. Jadi singkatnya, apa itu metode variatif yang khusus nih, variasi metode khusus? Bisa kita katakan bahwa itu adalah seperti mengubah ya, memberikan kepalsuan ya, secara kasarnya memberikan kepalsuan. Intinya membuat ya suasana belajar yang unik yang dapat menstimulasi semangat anak ataupun kefokusannya dalam belajar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai signifikasi penerapan variasi metode khusus PAI. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaimi, NIM 1901010077, akan membawakan materi dari kelompok 2, yakni tentang signifikansi penerapan alat peraga dalam pembelajaran PAI. Penerapan alat peraga dalam pembelajaran agama Islam dirasa sangat penting dan sama pentingnya dengan pembelajaran dengan bidang studi lain seperti mata pelajaran pengetahuan alam atau keterampilan. Bagi materi pendidikan, alat peraga yang memperluas materi bukan sekadar media seperti LCD, bahkan dalam berbagai materi LCD tidak diperlukan, sebab media yang dibawa ke dalam kelas adalah media khusus sesuai materi atau alat peraga yang membantu memperjelas materi. Misalkan materi sholat jenazah yang diawali dengan proses memandikan jenazah
mengafani, maka guru dari rumah atau di sekolah hingga menyiapkan boneka mayat, ember, tali, kain kafan dan lain-lain. Nah, itu merupakan alat media yang bisa membuat pelajaran efektif, yakni bagaimana menggunakan alat media pembelajaran seperti tadi praktek metode sholat jenazah dan mengafaninya, yakni guru menyiapkan boneka mayat, kain kafan dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggambarkan bagaimana signifikasi alat peraga dalam pembelajaran PAI. Yang pertama adalah penggunaan alat peraga harus dengan tujuan tertentu. Alat peraga digunakan untuk memberi gambaran yang jelas tentang objek, tempat, dan peristiwa yang berhubungan dengan masalah yang dipelajari. Yang selanjutnya, alat peraga digunakan bila membantu merangsang minat dan perhatian siswa. Alat peraga bernilai tinggi, dapat membuat kesimpulan dan menggambarkan hubungan materi. Murid harus diajar bagaimana menggunakan bahan-bahan ilustrasi tertentu. Beberapa alat peraga tertentu harus disiapkan oleh lanjut untuk mencegah pemborosan waktu. Yang selanjutnya adalah penggunaan alat peraga harus dicek untuk mengetahui apakah tujuan yang diinginkan, dibiasakan, dan diberanikan. Yang terakhir adalah murid dibiasakan memanfaatkan alat-alat peraga pembelajaran untuk dapat membantu masalah yang didiskusikan. Itulah beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait tentang signifikansi penerapan alat peraga pembelajaran PAI. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan tentang metode atau media signifikansi penerapan alat peraga, yakni pembelajaran PAI dalam bidang memandikan jenazah dan mengafaninya. Di sini ada ilustrasi boneka. Boneka merupakan contoh dari mayat, ya. Di sini ada kain kafan. Kain kafan sudah saya siapkan di sini, ya, untuk nanti kain kafannya, dan yang selanjutnya adalah tali. Tali kain kafannya itu harus wajib, dan yang keempat adalah ember, dan yang kelima adalah ada airnya. Di sini ada air dan mayat dan kain kafan sudah lengkap. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana tentang peragaan mengafani mayat tersebut. Pertama-tama langkahnya adalah mayat itu yang pertama dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, ya, dikafani. Nanti prosedurnya itu merupakan dikafani, nanti ada talinya gitu kan, tali kain kafannya. Itu merupakan peragaan dalam pembelajaran PAI, yakni dalam memandikan jenazah dan mengafaninya. Mungkin itulah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya dari alat peraga yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Yang khususnya yakni adalah menyiapkan ada boneka mayat, kain kafan dan ember, dan ada air. Itu merupakan alat peraga yang insya Allah bisa dimengerti oleh para siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penerapan dari signifikasi penerapan variasi metode khusus PAI, ya. Bagaimana penerapan metode khusus dalam pembelajaran. Baik, pada kali ini bisa Anda lihat di sini saya akan menggunakan alat peraga, yakni sebuah robot, tanah dan air, ya. Di sini ada gelas yang berisi air. Kita anggap ada air. Nah, pada kesempatan ini kita akan praktik bagaimana menjelaskan siswa supaya tidak bosan dan supaya paham. Seumpama sekarang kita menjelaskan materi mengenai najis, ya, najis mughaladzah. Nah, kita langsung saja. Seumpama di sini di kaki robot ini ada ada kotoran anjing yang tentunya najis mughaladzah. Bagaimana cara kita membersihkannya? Yang pertama, kita menggunakan, ingat, ada 7 basuhannya dengan tanah dan air. Pertama kita bersihkan menggunakan tanah. Umpama di sini ada kotoran anjingnya, kita bersihkan dengan tanah. Anggap di sini tanah, ya, tanah yang basah, kita bersihkan. Nah,
1 kali bersihkan semuanya. Nah itu baru kita bersihkan dengan air. Selanjutnya dengan air, setelah 1 kali dengan air dan sisanya 6 kali dengan air. 1, 2, 3 bersihkan, 4, 5 dan 6. Nah, setelah itu sudah bersih, maka begitulah cara dari membersihkan najis mughaladzah. Yang pertama dengan tanah dan sisanya 6 kali itu dengan air. Maka ganjil menjadi 7 basuhannya dengan tanah dan air. Nah, seperti itu sedikit contoh mengenai signifikasi dari penerapan variasi metode khusus ya. Bagaimana pengaplikasiannya di saat pembelajaran untuk menghindari kebosanan murid dan menghindari murid yang tidak paham akan materi dari pembersihan najis mughaladzah. Dengan praktik secara langsung seperti ini, maka murid akan tahu bagaimana cara membersihkannya secara langsung, membersihkan najis mughaladzah itu. Itu saja, ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian saya, dan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.